الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan mengkaji Siratu Sayyidina Al-Habib Al-Mustafa alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di mana di dalam sirah ini kita banyak mengambil pelajaran dari kehidupan beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kita juga bisa mengenal lebih dekat sosok seorang yang Allah Azza wa Jalla muliakan dan tutup pintu kenabian, yaitu Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan pada pertemuan yang lalu kita mengkaji dengan kajian yang sedikit ringkas tentang satu peristiwa yang sangat agung dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Karena umumnya seorang muslim akan mengetahui atau mendengar peristiwa ini. Dan dalam kehidupan Nabi ada beberapa peristiwa yang terulang dan sering dikaji. Sebagai contoh misalkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hampir setiap muslim tahu peristiwa ini, setidaknya secara globalnya atau secara umumnya, walaupun rincian detailnya mungkin perlu dikaji dan dibaca atau didengarkan ulang. Peristiwa misalkan Ghazwatu Badar, perang Badar, umumnya seorang muslim mendengar peristiwa ini. Ghazwatu Uhud, perang Uhud, umumnya juga mengenal dan mengetahui perang Uhud. Di antara peristiwa yang sangat berarti yaitu adalah Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Ini pada sesungguhnya kita sudah mengkajinya pada pertemuan yang lalu. Tapi memang Fathu Makkah ini satu peristiwa yang sangat bermakna sekali dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Oleh karenanya pada malam hari ini kita akan kembali lagi mengkaji Fathu Makkah dengan sedikit rinci atau tidak melewatkan hal-hal yang penting dalam beberapa peristiwa yang ada. Pertama, kita ketahui bahwa semenjak Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam meninggalkan kota Makkah dan berhijrah darinya dan tinggal di kota Madinah, maka beliau
sama sekali tidak ada lagi peristiwa berkunjung ke Makkah, kecuali semenjak Allah Jalla wa'ala memberikan isyarat kepada dirinya bahwa Rasulullah dan para sahabat akan kembali ke Makkah melalui mimpi, di mana beliau bermimpi beliau melaksanakan tawaf bersama para sahabat yang sudah sekian tahun beliau tinggal di Madinah dan belum tergambar kapan akan ke Makkah. Akhirnya melalui mimpi ini Rasulullah alaihi wasallam menafsirkan bahwa ini adalah izin dari Allah untuk dirinya dan para sahabat ke Makkah. Oleh karenanya pada tahun 6 Hijriah Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan umrah yang kita ketahui dengan Umratul Hudaybiyah. Ya, yang kita ketahui dengan Umratul Hudaybiyah. Lalu kemudian terjadilah yang terjadi, yaitu Rasulullah dihadang, lalu kemudian terjadi perdamaian 10 tahun lamanya yang disepakati. Dari situlah kemudian tahun berikutnya pada tahun ke-7 Rasulullah alaihi wasallam melaksanakan umrah untuk pertama kalinya. Ya, kemudian tahun berikutnya Rasulullah alaihi wasallam mengizinkan untuk kemudian ya melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Nah, di saat ini Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam sedang menanti kapan waktu di mana Makkah benar-benar kembali kepada kekuasaan kaum muslimin. Karena kalau melihat perjanjian yang berlaku adalah 10 tahun. Artinya cukup lama. Belum tentu Rasulullah alaihi wasallam masih hidup. Karena usia beliau sudah mendekati 60. Artinya kalau 10 tahun berikutnya sudah mendekati 70. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menghadirkan sebab dan alasan bagi beliau kemudian masuk ke Makkah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengkhianatan. Dan sebenarnya pengkhianatan itu tidak terjadi langsung berkaitan dengan Nabi dan para sahabat. Tapi apa? Ketika adanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, salah satu poin yang disepakati adalah setiap kabilah yang ingin bergabung dengan salah satu kubu yang ada dipersilahkan. Oleh karenanya di sana ada kabilah-kabilah yang bergabung dengan Rasulullah dan ada kabilah-kabilah yang bergabung dengan Quraisy. Jadi suku-suku dan kabilah-kabilah ini terbelah. Ada yang mereka gabung dengan Nabi, ada yang mereka gabung dengan Quraisy. Ada 2 suku yang sudah sekian lama mereka bermusuhan. Peperangan yang sangat lama. Karena mereka bermusuhan, maka secara otomatis juga mereka akan bergabung dalam kubu yang berbeda. Yang satu bergabung kepada Nabi, yang satu bergabung kepada Quraisy. Yang bergabung kepada Nabi namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah. Dan yang bergabung dengan Quraisy, suku yang dikenal dengan Bani Bakr. Antara Khuza'ah dan Bani Bakr ini, sebelum mereka bergabung dengan Nabi dan yang lain bergabung dengan Quraisy, terjadi peperangan yang lama.
Namun peperangan yang terakhir sebelum adanya perdamaian, Khuza'ah berhasil membunuh beberapa tokoh dari Bani Bakar. Artinya Khuza'ah lebih unggul 1 poin dari Bani Bakar. Setelah Khuza'ah unggul 1 poin, terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Khuza'ah bergabung dengan Nabi, Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Artinya mereka masuk dalam perdamaian. Namun Bani Bakar, karena mereka merasa kalah, maka mereka mencari waktu, mencari momentum agar bisa membalas dendam mereka, membalas kekalahan mereka. Padahal yang perlu kita ingat, mereka sudah masuk dalam 2 kubu yang berdamai. Artinya harusnya mereka tidak boleh lagi berada dalam perseteruan karena sudah damai. Sebagaimana Nabi sudah damai dengan Quraisy, maka Khuza'ah harus sudah damai dengan Bani Bakar. Tapi karena Bani Bakar posisinya sebelum adanya perdamaian itu sudah kalah duluan, maka mereka merasa harus membalas kekalahan ini. Oleh karenanya pada suatu malam Khuza'ah sedang berkumpul dekat di Makkah. Bani Bakar yang melakukan penyerangan. Ya, Bani Bakar melakukan penyerangan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Naufal ibnu Muawiyah Ad-Daili. Naufal ibnu Muawiyah Ad-Daili ini memimpin penyerangan kepada Khuza'ah. Dan dia seorang dari Bani Bakar tadi. Di malam hari. Artinya Khuza'ah dalam kondisi tidak siap berperang. Dan mereka menganggap adanya perdamaian. Ternyata berkhianatlah siapa? Bani Bakar. Terjadilah peperangan dalam posisi mereka tidak siap, Khuza'ah, maka terbunuhlah di antara mereka dan sebagiannya melarikan diri. Terjadi kejar mengejar sampai masuk di Ka'bah. Jadi ini asalnya tidak di pusat kota Makkah, agak sedikit di luar. Tapi karena terjadi kejar mengejar sampailah ke pusat kota Makkah. Bani Bakar yang dipimpin oleh Naufal ibnu Muawiyah Ad-Daili tadi mengingatkan Naufal, kita berada di Ka'bah, kita berada di tanah haram, kita harus menghormati tanah ini. Karena memang bagi Quraisy dari semenjak itu, artinya sebelum Islam, mereka sangat memuliakan dan mengagungkan Makkah. Terlebih lagi tanah haram, tidak boleh ada peperangan, pertumpahan darah dan seterusnya di dalamnya. Tapi Naufal ibnu Muawiyah Ad-Daili tidak lagi peduli. Demi apa? Demi membalas dendamnya. Ya. Oleh karenanya ketika Bani Bakar mengatakan, wahai Naufal, kita sudah masuk tanah haram. Ilahat, muliakan Tuhanmu, muliakan Tuhanmu. Maka kata Naufal, la ilaha al-yawm, tidak ada Tuhan hari ini. Kata Naufal begitu. Demi apa? Demi mengejar Khuza'ah. Kata beliau, asibu za'arakum, balas dendam kalian. Akhirnya terus saling mengejar sampai akhirnya dari Khuza'ah ini terbunuh 20 orang. Yang tersisa dari Khuza'ah yang berhasil melarikan diri segera melapor ke Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus. Senior Khuza'ah juga mendapatkan laporan dari apa yang terjadi, karena ini semua terjadi tidak hadap-hadapan antara Bani Bakar seluruhnya dan Khuza'ah seluruhnya, tidak. Tapi ada sebagian dari Khuza'ah sedang berkumpul, tiba-tiba diserang oleh sebagian dari Bani Bakar. Artinya bukan peperangan antara dua suku dalam posisi terbuka, tidak. Memang pengkhianatan, begitu kondisinya. Ketika terjadi kejar mengejar antara Bani Bakar dan Khuza'ah,
Bani Bakar ini meminta bantuan Quraisy. Kan posisi kejar-mengejarnya di Makkah. Dan yang berkuasa di Makkah siapa? Quraisy. Maka mereka meminta bantuan dari Quraisy. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Quraisy membantu mereka dengan senjata. Lebih daripada itu, sebagian Quraisy ikut serta dalam memerangi Khuza'ah. Yang pada dasarnya gak ada urusan sebenarnya. Tapi sekali lagi, karena Khuza'ah itu posisinya di siapa? Posisinya kan bersama Nabi. Sehingga Quraisy kalaupun ada kepentingan, karena Khuza'ah ini bagian dari Nabi. Oleh karenanya disebutkan bahwa sebagian Quraisy itu ikut menyerah Khuza'ah. Itu artinya apa? Mereka telah melanggar perdamaian. Yang tadinya 10 tahun tidak perlu sampai 10 tahun. Ini baru tahun ke-8. Ini terjadi semua pada tahun ke-8. Dan ini semua terjadi di bulan Sya'ban, di tahun ke-8. Kita sedang mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 8. Akhirnya sampailah berita itu kepada Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Ada seorang yang bernama Amr bin Salim al-Khuzai datang mengadukan kepada Rasulullah dan minta bantuan. Ada seniornya Khuza'ah, tokohnya Khuza'ah yang bernama Budayl bin Warqa. Budayl bin Warqa ini juga datang kepada Rasulullah meminta bantuan karena merasa dikhianati. Akhirnya Rasulullah alaihi wassalam memberikan isyarat akan membantu mereka. Tapi di sini Rasulullah alaihi wassalam menyembunyikan keputusannya, merahasiakan perjalanannya. Rasulullah alaihi wassalam tidak ingin kabar persiapan beliau dan para sahabat ini sampai ke Quraisy. Karena beliau juga sambil menunggu perkembangan apa yang terjadi. Di satu sisi yang lain, Quraisy yang merasa sudah berkhianat mulai panik dan khawatir. Nah, mereka merasa bersalah. Mereka membantu Bani Bakar, bahkan ikut menyerang Khuza'ah. Berarti konsekuensinya mereka telah berkhianat, merusak perjanjian dan perdamaian. Konsekuensinya ya berarti tidak ada lagi perdamaian. Berarti peperangan kembali lagi terbuka sebagaimana sebelumnya. Oleh karenanya Quraisy kemudian apa? Memutuskan Abu Sufyan untuk memperbarui perdamaian. Untuk memperbarui perdamaian dan akad perjanjian. Abu Sufyan yang pergi ke Makkah. Dalam perjalanan ke Makkah, Abu Sufyan ketemu dengan tokohnya Khuza'ah yang bernama Budayl bin Warqa. Budayl bin Warqa tadi kan baru saja menghadap Nabi untuk minta bantuan. Dan dia balik ke Makkah. Dalam perjalanan kembali ke Makkah, ketemu Abu Sufyan yang menuju Madinah. Di perjalanan mereka berdua bertemu. Abu Sufyan bertanya, apakah dirimu datang dari Madinah? Kata Budayl, enggak, aku enggak datang dari Madinah. Karena memang Rasulullah berpesan kepada Budayl bin Warqa agar merahasiakan. Maka Budayl bin Warqa mengatakan, aku tidak datang dari Madinah. Aku hanya memiliki urusan bersama Khuza'ah di satu tempat, di sini dan di sini. Abu Sufyan adalah seorang senior Quraisy yang memiliki pengalaman panjang. Oleh karenanya kata Abu Sufyan, setelah nanti mereka pergi, coba lihat dari kotoran unta mereka. Ada enggak biji kurma di dalamnya? Kalau ada biji kurma, berarti itu mereka datang dari Madinah. Kenapa? Karena melimpahnya kurma memang di Madinah. Dan biji kurma ini memang, kalau hari ini orang ada kopi biji kurma ya.
Nah, kalau dulu biji kurma ini diberikan ke onta, ya, makanannya onta itu biji kurma yang ada. Alhamdulillah. Setelah Budayl bin Warqa ini pergi, Abu Sufyan dengan rombongannya memeriksa kotoran onta mereka. Dan benar ternyata mendapati ada biji kurma di dalamnya. Maka Abu Sufyan mengatakan mereka datang dari Madinah. Ya. Jadi Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu pengalaman berperang, pengalaman menjadi tokoh panjang. Jadi hal yang begini tidak mudah untuk ditipu. Tapi Abu Sufyan tetap melanjutkan. Tentu Abu Sufyan dengan kondisi waspada, cemas, khawatir. Nah, Rasulullah akan mengambil sikap apa? Jangan-jangan Rasulullah sudah proses berjalan, kan nggak tahu. Ketika Abu Sufyan sedang proses perjalanan ke Madinah, Rasulullah sudah mengabarkan kepada para sahabat, wahyu dari Allah. Abu Sufyan sebentar lagi datang. Dia akan minta diperpanjang perdamaiannya. Ya sudah, Rasulullah sudah mengabarkan. Maka jangan ada yang memberi kesempatan untuk dia diperpanjang perdamaian. Oleh karenanya, ketika Abu Sufyan datang menghadap Rasulullah alaihi wasallam, Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, perkuat perjanjian kita dan kami minta ditambah masanya." Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, "Oleh sebab itu engkau datang. Memangnya terjadi apa di tempat kalian?" Rasulullah pura-pura tidak tahu. Adakah sesuatu yang terjadi? Jadi seakan-akan Rasulullah belum mendengar kabar antara Khuza'ah dan Bani Bakar. Rasulullah bertanya, adakah suatu peristiwa yang terjadi? Kata Abu Sufyan, tidak sama sekali. Ya Muhammad, kita masih berpegang teguh dengan perjanjian kita. Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah sudah tahu. Tapi tentu Abu Sufyan sudah curiga karena sudah ada Budayl bin Warqa tadi. Ada Budayl bin Warqa tadi yang sudah melapor. Lalu kemudian kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, kita tidak akan mengubah perjanjian yang ada, kita juga tidak akan menambah perjanjian yang ada. Sudah cukup. Akhirnya Abu Sufyan pergi ke Abu Bakar agar Abu Bakar memberikan syafaat, menjadi perantara. Abu Bakar menolaknya. Ma'ana bifa'il, aku tidak akan melakukan itu. Karena semua sahabat sudah seluruh sahabat sudah, dalam bahasa kita sudah di briefing ya, sudah dikumpulkan. Nabi Abu Sufyan nanti datang minta begini, pokoknya jangan ada yang mau. Selesai. Satu kata. Abu Bakar gak mau, pindah ke Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat menanti waktu memerangi Quraisy. Datang kepada orang yang salah dalam tanda kutip ya Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, ya Umar, mintakan syafaat untuk kami agar diperpanjang, agar diperbarui perjanjian. Kata Umar bin Khattab, ana asyfa'u lakum? Aku yang mintakan syafaat untuk kalian? Fawallah, kata Allah, kalau seandainya aku hanya memiliki pasukan dari semut untuk memerangi kalian, aku akan perangi kalian dengan pasukan semut. Umar bin Khattab ya. Kalau hanya aku punya prajuritku hanya semut, aku akan perangi kalian dengan semut. Akhirnya putus asa Abu Sufyan dari Umar. Bahkan jawaban Umar sangat tidak mengenakan. Kalau Abu Bakar hanya menolak, kalau Umar mengancam. Pindah lagi kepada Ali, pindah lagi ke Utsman. Tapi sama saja Utsman juga menolaknya. Pindah kepada Ali, Ali juga menolaknya. Dari Ali melobi istrinya Ali, Fatimah, putrinya Rasulullah alaihi wasallam radhiyallahu anha. Fatimah juga menolak. Aku wanita bisa apa?
Abu Sufyan nggak ada lagi yang diminta, sampai mengatakan kepada Fatimah, mintakan putramu ini Al Hasan agar dia memberi syafaat. Al Hasan masih kecil, sudah tertutup pintu, sampai anak kecil pun diminta untuk menjadi syafaat. Kata Fatimah, dia masih kecil ya, dia bisa apa? Akhirnya tidak ada solusi untuk memperbarui perdamaian atau memperpanjang perdamaian. Abu Sufyan kembali dengan tangan kosong, gak ada hasil apapun. Sampainya Abu Sufyan ke Makkah, disambut Quraisy. Apa yang terjadi? Gak ada hasil. Artinya Quraisy dalam kondisi ini berarti apa? Sudah siap siaga. Ya, kapanpun bisa terjadi serangan. Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabat bisa kapanpun itu datang. Tapi lagi-lagi Rasulullah alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada para sahabat apa yang akan dilakukan dan langkah berikutnya. Artinya Rasulullah tidak mengumumkan kita mau perang, kita akan taklukkan Makkah, tidak. Sedikit-sedikit Rasulullah bermula dari mempersiapkan dirinya, mengasah pedangnya, menyiapkan baju perangnya, meminta kepada Aisyah untuk menyiapkan peralatan perangnya. Lalu kemudian dilihat sama Abu Bakar, karena Aisyah putrinya Abu Bakar. Dilihat, kenapa ini Rasulullah mau pergi kemana? Rasulullah mau perang. Mau kemana? Mau memerangi Romawi? Mau kemana? Aisyah diam. Sampai akhirnya Abu Bakar bertanya langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana tujuanmu? Apa ke sini? Apa ke sini? Sampai apakah Quraisy ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya Quraisy. Bukankah antara diri kita dan mereka ada perjanjian? Lalu kata Rasulullah, apakah kamu tidak mendengar bahwa mereka telah merusak perjanjian, berkhianat? Akhirnya Abu Bakar persiapan. Satu-satu para sahabat diberitahu secara senyap. Tentu pada akhirnya semua tahu, tapi semua sudah dikumpulkan Nabi untuk tidak menyebarluaskan rencana beliau menaklukkan Makkah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla juga mengabulkan doanya Nabi. Rasulullah berdoa, ya Allah, butakan, tulikan seluruh mata-mata Quraisy agar mereka tidak mendengar, tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karenanya ada satu peristiwa di mana peristiwa ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap rahasia Nabi-Nya. Di mana ada seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini muhajir, artinya dari kalangan muhajirin. Hatib ibnu Abi Balta'ah dari kalangan muhajirin. Artinya kalau dari kalangan muhajirin berarti ia penghuni mana? Penduduk mana? Makkah, hijrah ke Madinah. Tapi kedudukannya di Makkah ini juga pendatang. Artinya dia tinggal di Makkah itu pendatang, lalu ikut hijrah lagi ke Madinah, pendatang lagi. Dan keluarganya yang ada di Makkah itu semua pendatang. Artinya posisi dirinya dan keluarganya yang ada di Makkah itu bukan orang-orang penduduk asli. Tidak memiliki kekuatan sosial. Mereka hanya mengandalkan jaminan keamanan dari Quraisy yang mereka penguasa Makkah. Oleh karenanya Hatib bin Abi Balta'ah ingin membuat Quraisy itu membalas budi kepadanya. Ingin membuat dirinya berjasa kepada Quraisy. Dengan cara apa? Membocorkan rahasianya Nabi. Maka ia tulis surat, dititipkan kepada seorang wanita yang datang dari Makkah. Surat ini isinya melaporkan apa yang akan dilakukan Rasulullah.
dan ditujukan kepada Quraisy. Tapi tentu semua yang terjadi ini rahasia, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Setelah itu terjadi, Allah mengabarkan kepada nabinya. Oleh karenanya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam mengirim 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awwam, dan Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. 3 sahabat. Kata Rasulullah, ada seorang wanita di tempat ini, di wilayah ini, dia membawa surat yang akan dibawa ke Quraisy. 3 orang ini langsung menunggangi kudanya mengejar wanitanya. Sampai di tempat itu sesuai dengan Rasulullah mensifati tempat ini, wanita ini, dan seterusnya. Benar, dihentikan. Lalu kemudian diminta suratnya. Kata wanita ini nggak ada surat, nggak ada apa. Lalu digeledahlah kendaraannya, tidak ditemukan. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah Rasulullah tidak mungkin berdusta. Apabila dirimu tidak memberikan surat itu kepada kami, maka kami akan telanjangi dirimu sekarang juga. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Akhirnya wanita ini mengaku, diberikanlah surat ini. Surat ini dibawa kembali oleh Ali, Zubair bin Awwam, dan Abi Mirsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu ajma'in, dilaporkan kepada Rasulullah. Dan benar memang itu surat dari Hatib Ibn Abi Balta'a untuk Quraisy. Dipanggillah Hatib. Ya Hatib, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa motifmu melakukan yang kamu telah lakukan? Rasulullah tidak langsung vonis, ya, ini pengkhianat. Ini bayangkan ya, kalau hari ini itu terjadi dalam kenegaraan hari ini namanya pengkhianatan besar. Pengkhianatan terhadap negara. Sanksinya mungkin akan dibunuh. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasan? Lalu Hatib menceritakan kondisi ini. Rasulullah, aku ini seorang pendatang di Mekah. Keluargaku tidak memiliki kedudukan apa-apa di Mekah. Aku berhijrah bersamamu, sedangkan keluargaku masih di Mekah. Aku ingin berbuat jasa kepada Quraisy agar Quraisy membalas jasaku ini, yaitu dengan cara menjaga keluargaku. Rasulullah mengatakan, innahu qad sadaq. Sesungguhnya dia telah jujur. Fala taqulu anhu illa khairan. Kata Rasulullah, jangan ada satupun orang yang mengata-ngatai dia kecuali dengan kebaikan. Rasulullah melarang para sahabat. Di saat yang sama Rasulullah sedang marah itu, datang Umar. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya karena dia munafik. Umar. Bagi Umar nggak ada ampun. Ini jelas. Bagi Umar itu alasan dia mau begini, ini adalah pengkhianatan. Da'ni adrib 'unuqahu ya Rasulullah, innahu qad nafaq. Maka kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, ya Umar, innaka la tadri. Kamu tidak tahu bahwa Allah Jalla wa Ala telah mengetahui orang-orang yang menyaksikan perang Badar. Hatib termasuk yang ikut dalam perang Badar. Lalu kemudian Allah setelah mengetahui seluruh sahabat yang ikut perang Badar, Allah mengatakan kepada mereka, aku telah ampuni kalian. Oleh karenanya para ulama mengatakan, sahabat-sahabat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam yang paling mulia itu adalah peserta perang Badar, dari kalangan muhajirinnya dan dari kalangan ansarnya. Karena ada fadilah dan kemuliaan tersendiri, yaitu apa? Allah mengampuni dosa mereka. Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau, faqad ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian. Fadilah yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa yang diberikan khusus peserta perang Badar, termasuk Hatib. Karena Umar nggak bisa melakukan apa-apa.
terus dilalang oleh Rasulullah alaihi wassalatu wa wassalam. Dan di sini tentu para ulama, yakni kisahnya Hatib ini, ya dengan sikapnya Rasulullah, dengan sikapnya Umar, dengan alasannya Hatib ini di dalam kitab yang beragam, di antaranya Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ketika mengkaji hadis ini di dalam kitab yang dikenal dengan Fathul Bari menyebutkan banyak sekali faidah yang diambil dari peristiwa ini. Bagaimana kebijaksanaannya Nabi, bagaimana Rasulullah menyikapi Umar, di sisi lain juga Hatib, dan seterusnya. Ala kulli hal, apapun itu, intinya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wassalam bersama para sahabat meninggalkan kota Madinah. Dan juga mengajak seluruh suku-suku dan kabilah yang ada di sekitaran kota Madinah ikut serta. Rasulullah keluar, lalu suku-suku ini ikut bergabung di pertengahan jalan. Artinya Rasulullah sudah jalan, lalu suku-suku ini bergabung. Terkumpullah 10.000 pasukan. 10.000 orang. Bersama Sayyidina Rasulullah alaihi wassalam. Dan Rasulullah alaihi wassalam keluar dari Madinah itu dalam kondisi Ramadan, puasa. Dalam kondisi puasa di bulan Ramadan di tahun ke-8. Dan masih pada awal Ramadan, di 10 awal, di tanggal 10 Ramadan. Yang disebutkan oleh para ulama, perjalanan ini menghabiskan waktu 9 hari. Cukup lama. Ya, 9 hari. Arti 10 sampai kemudian tanggal 19 Ramadan baru Rasulullah sampai di Makkah. Tentu Rasulullah menunjuk orang yang menggantikan posisi beliau di Madinah. Karena itu sudah tabiatnya beliau seperti itu. Setiap kali beliau pergi, berarti harus ada orang yang menjadi penggantinya. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Abu Ruhum, Kulthum Ibnul Husain Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, yang ditunjuk justru bukan dari penghuni Madinah, tapi dari Bani Ghifar. Karena memang penghuni Madinah ini benar-benar kosong. Ikut dengan Rasulullah alaihi wassalam, yang tersisa tentu anak-anak, wanita dan seterusnya. Di pertengahan jalan ada ragam peristiwa. Di antara peristiwanya adalah Rasulullah alaihi wassalam sampai pada suatu daerah tersebut dekat dengan dimakamkan ibunya beliau. Siapa ibunya? Aminah binti Wahab. Di saat Rasulullah alaihi wassalam dekat dari makam ibunya, ia meminta izin kepada Allah untuk mengunjunginya, ziarah. Maka Allah memperbolehkan. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini dalil, ini landasan bolehnya mengunjungi kuburan orang kafir. Boleh. Tapi tidak boleh mendoakan. Karena Rasulullah juga di dalam riwayat ini minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun. Allah melarangnya. Jadi boleh berkunjung tapi nggak boleh berdoa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil fikih yang lebih jauh lagi. Kata beliau, kalau seandainya mengunjungi orang kafir ketika sudah meninggal boleh, maka mengunjungi mereka di saat masih hidup juga lebih boleh. Lebih boleh lagi. Karena sudah mati saja yang nggak ada apa gunanya sampai boleh. Apalagi ketika masih hidup yang masih ada gunanya, mungkin malah jadi masuk Islam dan seterusnya. Ala kulli hal, apapun. Intinya Rasulullah sempat mengunjungi kuburan atau pemakaman ibundanya.
Tapi sekali lagi Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkan untuk apa? Untuk mendoakan, mintakan ampun untuk. Oleh karena Rasulullah alaihi wasallam dalam sebagian riwayat menangis ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa?" Karena Rasulullah menjawab, "Allah mengizinkanku untuk mengunjungi makam ibuku, tapi Allah tidak mengizinkanku untuk memintakan ampun untuk dirinya. Aku mengasihaninya dari neraka." Begitu kata Rasulullah alaihi wasallam. Lalu kemudian di perjalanan juga ada peristiwa yang lain. Islamnya dua orang yang sangat membenci Rasulullah, tapi di sisi lain dua orang ini sepupunya Rasulullah juga. Jadi musuhnya dan sepupunya seketika. Yang pertama namanya Abu Sufyan, tapi bukan Abu Sufyan ayahnya Muawiyah. Abu Sufyan ibnu Harith ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini namanya Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, sepupunya, anak pamannya sendiri. Abu Sufyan dan Rasulullah ini bukan hanya anak paman, saudara sepersusuan. Dan sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, diutus sebagai rasul, sangat akrab ini. Karena sepupu sendiri, saudara sepersusuan, akrab. Tapi kemudian ketika Rasulullah mengajak keluarganya, kaumnya masuk Islam, Abu Sufyan ini, Ibnu Harith bin Abi Thalib ini menjadi musuh di awal. Menghina, mengata-ngatai dan seterusnya. Orang yang kedua adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah. Abdullah ibnu Abi Umayyah ini juga sepupunya Nabi, tapi dari pihak bibinya. Karena ibunya Abdullah ibnu Abi Umayyah ini adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Ibunya Atikah, perempuan ibn bintu Abdul Muttalib. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ibnu Abi Umayyah ini. Siapa Abdullah bin Abi Umayyah ini? Sepupunya Nabi dari sisi bibinya. Tadi bibinya, Nabi punya seorang bibi namanya Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah punya anak namanya Abdullah dari pernikahannya dengan Abu Umayyah. Dan bukan itu saja, Abdullah ibnu Abi Umayyah ini adalah iparnya Nabi. Dari mana? Nabi menikahi saudarinya. Siapa? Ummu Salamah. Karena namanya Ummu Salamah itu Hind bintu Abi Umayyah. Hanya saja Abdullah dan Ummu Salamah beda ibu. Abdullah dan Ummu Salamah beda ibu, tapi ayahnya satu, yaitu Abu Umayyah. Jadi Abdullah ibnu Abi Umayyah ini sepupunya Nabi dari bibinya dan juga iparnya Nabi karena saudaranya Ummu Salamah seayah. Itu jelas ya? Mereka datang mau masuk Islam, ditolak sama Nabi. Berdua ini datang masuk Islam. Ini suatu hal yang agak berbeda. Umumnya kalau orang masuk Islam itu diterima oleh Rasulullah alaihi wasallam. Tapi keduanya mau datang kepada Nabi, Nabi sudah menolak. Artinya belum berjumpa Nabi, mereka sudah tertolak. Nah, Nabi sudah tahu akan datang dua orang ini dan Nabi sudah mengatakan jangan diberi kesempatan untuk berjumpa. Akhirnya Ummu Salamah datang melobi ke Rasulullah alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kedua orang ini adalah yang satu anak pamanmu, yang satu anak bibimu dan iparmu sendiri. Jangan sampai keduanya ini adalah orang yang paling celaka karena dirimu. Maka Rasulullah menjawab, Ummu Salamah, anak pamanku sudah menistakan kehormatanku. Sedangkan anak bibiku, kamu sendiri tahu apa yang dikatakan tentang diriku. Aku menolak keduanya.
Jadi Ummu Salamah pun ditolak. Sampailah penolakan ini kepada mereka, karena mereka belum berjumpa dengan Nabi, sudah ada keinginan masuk Islam, sudah mau berjumpa tapi mendapatkan kabar penolakan. Akhirnya Abu Sufyan Ibnul Harith Ibn Abdul Muttalib ini memiliki putra yang bernama Ja'far. Mengatakan, demi Allah, kalau aku tidak diberi izin untuk berjumpa dengan Muhammad, dengan Rasulullah, maka aku akan membawa anakku ini ke tengah padang pasir, biarkan aku lapar, haus, dan mati di tengah padang pasir. Sampailah kabar ini ke Rasulullah alaihi wasallam. Ketika sampai kabar ini, Rasulullah di sini terenyuh. Rasulullah di sini kemudian memberikan kesempatan untuk mereka datang menjumpai Rasulullah alaihi wasallam. Sebelum mereka berjumpai Rasulullah, mereka berjumpa dengan Ali. Maka kata Ali kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, kalau nanti kamu menjumpai Rasulullah, katakan apa yang dikatakan saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf. Setelah kesalahan yang mereka kepada Yusuf, dibuangnya di sumur dan seterusnya, setelah sekian lama kan kemudian datang meminta maaf. Katakan apa yang mereka katakan. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran? Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhafun. Demi Allah, Allah telah memuliakan dirimu, memilih dirimu, dan kami mengakui kesalahan kami. Katakan itu. Dan datanglah dari hadapannya, jangan dari samping. Langsung hadapi di depannya. Dan katakan. Akhirnya datanglah Abu Sufyan, Abdullah bin Abi Umayyah, sama-sama mengatakan itu. Rasulullah pun menjawab dengan jawabannya Yusuf alaihissalam. Qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Tidak perlu lagi ya kita mengungkit yang lalu. Allah ampuni kalian, Allah Azza wa Jalla yang arhamur rahim. Akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah alaihi wasallam dan dihitung sebagai muhajir. Karena Rasulullah belum menaklukkan Makkah. Karena para ulama mengatakan, siapapun sahabat Nabi yang masuk Islam dan berhijrah sebelum penaklukan Makkah, maka disebut muhajir. Masuk dari kalangan muhajirin. Tapi kalau sudah Makkah sudah takluk, sudah tidak ada lagi muhajirin. Innahu la hijrata ba'dal fath. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah. Maksudnya, tidak ada lagi sahabat yang tergolong muhajirin setelah takluknya Makkah. Nah, kedua ini mendapatkan kemuliaan menjadi bagian dari kaum muhajirin. Tentu ya Abdullah bin Abi Umayyah tidak lama kemudian nanti dalam satu peristiwa beberapa tahun mengikuti perang bersama Rasulullah dan gugur syahid di jalan Allah Jalla wa Ala. Baik, radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam yang tadi kita ketahui dalam posisi puasa. Hari ini kan 10 Ramadan dan perjalanan memakan berhari-hari. Dalam sebagian perjalanan Rasulullah ini memang puasa. Di awal perjalanan Rasulullah puasa. Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk berbuka sebagai keringanan. Tapi Rasulullah sendiri masih puasa. Akhirnya sebagian sahabat berbuka, sebagian yang lain tetap puasa. Sebagian mengambil keringanan, sebagian mengambil tekadnya, azimah, mengikuti Rasulullah. Sampai mendekati kota Makkah. Ketika sudah dekat dengan kota Makkah, di sini Rasulullah baru tidak lagi puasa. Dan memerintahkan para sahabat untuk tidak berpuasa. Karena dikhawatirkan terjadi peperangan dan posisi mereka butuh kekuatan. Kalau dalam kondisi puasa kan berat. Apalagi perjalanan ini sudah memakan waktu yang panjang. Sangat panjang. Berhari-hari. Intinya adalah kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya sebelum sampai di Mekah dalam kondisi tidak berpuasa dan juga memerintahkan para sahabat dalam kondisi demikian. Dalam peristiwa ini
Dalam proses perjalanan ada peristiwa yang lain. Secara tidak sengaja, ya di garis bawah, secara tidak sengaja, Al-Abbas, pamannya Rasulullah, bersama rombongan keluarganya hijrah. Jadi Rasulullah sedang proses mau ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Di saat yang sama Al-Abbas juga hijrah ke Madinah. Ketemu di jalan. Maka kemudian keluarganya melanjutkan perjalanan ke Madinah dan Abbas bersama putra-putranya laki-laki melanjutkan bersama Rasulullah ke Mekah. Di sini para ulama kemudian berbeda pandangan. Al-Abbas itu kapan sih masuk Islamnya? Apakah setelah perang Badar sudah masuk Islam? Tapi memang Al-Abbas ini dibiarkan Nabi untuk tetap di Mekah untuk memberikan kabar-kabar terbaru apa yang dilakukan Quraisy? Ataukah memang Al-Abbas ini baru masuk Islam? Lalu kemudian ini baru berhijrah? Panjang perbedaan di kalangan para ulama. Intinya adalah Al-Abbas masuk dari kalangan Muhajirin. Kenapa? Karena kan belum ditaklukkan Makkah. Tapi yang poin yang lain adalah walaupun Al-Abbas dari kalangan Muhajirin, tapi dia bukan senior Muhajirin. Karena kan hijrah sudah di akhir ini. Sudah hampir habis waktu hijrah. Oleh karenanya Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, ketika membuat majelis syura, Abbas tidak dimasukkan salah satu majelis syuranya. Karena dianggap Abbas junior. Walaupun Abbas secara usia senior, tapi secara kemuliaan, keutamaan, ada sahabat-sahabat yang jauh lebih mulia, lebih senior, sehingga mereka layak untuk dijadikan majelis syura. Dan Abbas tidak. Tapi di sisi lain, di zaman Umar juga, ketika terjadinya kemarau panjang, tidak ada hujan, Al-Abbas yang diminta untuk memimpin doa. Jadi ada dua sikap yang berbeda dalam menentukan keputusan-keputusan kaum muslimin majelis syura, yaitu para senior dan orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam Islam. Tapi dalam kondisi yang lain, yaitu untuk mendatangkan keberkahan, karena Abbas pamannya Rasulullah, maka ialah yang dipilih untuk apa? Memimpin sholat dan berdoa. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya adalah kemudian Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu warda, ya, bersama Rasulullah menuju Makkah. Di sisi yang lain Abbas ini berupaya untuk memberi kabar kepada Quraisy, tapi kan enggak ada waktu ya, untuk terus membersamai Rasulullah dalam perjalanan ini. Di saat yang sama Quraisy mencari terus berita tentang Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sudah mau dekat, mereka belum dapat kabar. Rasulullah sudah mau dekat, tapi mereka tidak dapat bocoran apapun. Padahal kalau membawa pasukan jumlahnya 10.000, itu gampang sekali terdeteksi. Kalau cuma bawa 10 orang, gampang sembunyinya. 10.000 mau sembunyi gimana? Allah yang menutupi. Seperti doanya Nabi sudah berdoa. Allah menutupi semua kabar, sumbernya. Tapi Abu Sufyan dan beberapa orang senior itu tetap mencari kabar. Akhirnya di sini Abu Sufyan, ya, bersama Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu arda, bersama Budayl ibnu Warqa tadi, 3 orang mencari kabar. Di saat yang sama Rasulullah mengatakan, aku berharap keislaman 4 orang dari Quraisy. Aku berharap keislaman dari 4 orang dari Quraisy. Siapa? Yang pertama adalah Attab bin Asid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan juga Suhail bin Amr. Abu Sufyan tidak disebutkan salah satunya. Ini bukan Abu Sufyan yang tadi, ini Abu Sufyan yang lain, yang seniornya Quraisy. Abu Sufyan mencari tahu. Di saat malam hari sedang keluar bertiga ini tadi, tiba-tiba menyaksikan api yang sangat besar dan banyak di satu lembah. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Budayl bin Warqa, ini siapa? Dengan jumlah yang banyak sekali, ini siapa? Ini nggak mungkin ya, ini sembarangan.
Kata Budayl, mungkin itu Khuza'ah. Karena Budayl dari Khuza'ah dan memang sengaja menyembunyikan. Kan Budayl ini kan tadi dari Khuza'ah. Sengaja menyembunyikan rasa. Ini Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, nggak mungkin. Khuza'ah tidak sebanyak ini. Dia tahu ini pasti pasukan besar. Akhirnya Abu Sufyan mencari tahu. Di saat Abu Sufyan sedang mencari tahu, dari jauh ya, tidak mungkin dari mendekat. Rasulullah memilih yang bertanggung jawab dalam penjagaan Umar bin Khattab, yang memiliki ketegasan dan kesigapan dalam penjagaan. Di saat yang sama, Al-Abbas melihat Abu Sufyan karena mendengar suara. Ini kan malam hari. Al-Abbas ini sedang mutar-mutar, dia mencari siapa yang bisa diutus ke Mekah. Tiba-tiba mendengar suaranya Abu Sufyan sedang ngobrol sama Budayl bin Warqa dan Hakim bin Hizam. Lalu dipanggillah. Akhirnya kata Al-Abbas, naiklah di baghlahku ini. Ini baghlahnya Rasulullah. Baghlah itu hewan ya, perkawinan antara kuda dan keledai. Namanya baghlah. Naiklah di baghlahku ini. Ini baghlahnya Rasulullah. Kalau ada seorang dari sahabat Rasulullah tahu, sekarang juga kamu dibunuh. Gak usah nunggu nanti-nanti. Segera aku bawa dirimu menghadap Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan diboncengkan oleh Al-Abbas menuju Rasulullah, melewati kaum muslimin. Kaum muslimin tidak peduli karena mereka tahu itu baghlahnya Rasulullah. Nah, itu pamannya Rasul Abbas itu paling Abbas. Kan nggak mungkin Rasulullah ngapain muter-muter ya. Itulah Abbas. Maka dibiarkan. Subhanallah. Umar bin Khattab sedang keliling. Ketika sedang keliling menjumpai Al-Abbas yang memboncengkan Abu Sufyan di atas baghlahnya Rasulullah. Kata Abu Sufyan, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla sudah memudahkan diriku untuk mendapatkan dirimu tanpa ada perjanjian apapun. Kejar-kejaran Abu Sufyan dan Abbas, satu baghlah ini segera merapat ke Rasulullah. Umar lari mengejar mereka berdua. Kejar-kejaran sampai di hadapan Rasulullah. Ketika di hadapan Rasulullah, Umar, ya Rasulullah, Alhamdulillah, dapat ini. Abu Sufyan ini soalnya nggak main-main ya dalam perjalanan kehidupan peperangan. Abu Sufyan selalu tokohnya dalam Uhud, dalam Badar, dalam semua Abu Sufyan tokohnya. Dan subhanallah Allah selamatkan dalam sepanjang itu. Makanya Rasulullah kemudian Umar meminta Rasulullah untuk mengizinkan dibunuh Abu Sufyan. Tapi Rasulullah kemudian meminta agar malam hari ini Abu Sufyan tinggal bersama Abbas. Besok pagi kita putuskan. Umar di malam hari itu terus minta izin. Sampai Abbas mengatakan, Abbas ya Umar, apakah karena aku yang memberikan keamanan sehingga kau paksa? Coba kalau seandainya Abu Sufyan ini seorang dari keluargamu, pasti kamu akan mintakan ampun juga kepada Rasulullah. Lalu Umar mengatakan, ya Abbas, demi Allah, keislamanmu sebagai paman Rasulullah lebih aku banggakan, lebih membahagiakan dirimu daripada keislaman ayahku. Kenapa? Karena keislamanmu itu dinanti-nanti oleh Rasulullah. Keislamanmu itu membahagiakan Rasulullah. Dan apa yang membahagiakan Rasulullah lebih membahagiakan diriku daripada apa yang membahagiakan diriku saja. Makanya la islamuka, keislamanmu itu lebih membahagiakan diriku daripada keislaman ayahku kalau dia Islam. Ayahnya Umar memang nggak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya sikapku ini itu bukan karena urusan saudara atau bukan saudara, tapi memang Abu Sufyan ini dalam tanda kutip ya penjahat perang di masa lalunya maksudnya sebelum masuk Islam. Di mana kemudian kau berikan keamanan seperti ini? Akhirnya di keesokan harinya ya terjadilah Rasulullah panggil Abu Sufyan lalu mengatakan, ya Abu Sufyan, bukankah saatnya sekarang engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaulah ada Tuhan selain Allah, aku sudah selamatkan. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhanku yang aku sembah. Tapi hari ini tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah.
Oh iya, berarti dia sudah yang pertama. Yang kedua ditanya, bukankah sudah saatnya engkau mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya Muhammad, kalau untuk yang kedua ini jujur saja, hatiku belum bisa menerima. Nah, ini jujur. Ini binafsi syariah katanya. Aku nggak bisa menerima. Al-Abbas yang tadi sudah beri kabar, wahai hak celaka kamu. Kamu udah diberi kesempatan gitu. Masuk Islam sekarang. Kalau nggak kamu dibunuh. Jadi dipaksa dia masuk Islam. Akhirnya kemudian Abu Sufyan mau masuk Islam. Akhirnya di sini Abu Sufyan masuk Islam. Oleh karenanya Abu Sufyan yang masuk Islam di awal ini masih menunjukkan beberapa sikap yang dia memang belum totalitas. Oleh karenanya kata Al-Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini senior di Quraisy. Aku berharap engkau memberikannya keistimewaan. Maksud Al-Abbas adalah apa? Mengambil hatinya Abu Sufyan agar keislamannya semakin teguh. Karena tadi kan dia jujur, masih ragu ya dengan Rasulullah Muhammad ya. Akhirnya kata Rasulullah, "Na'am, aku beri keistimewaan. Siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia mendapatkan keamanan." Nah, ini keistimewaan khusus bagi Sufyan. Padahal sesungguhnya, ya, walaupun secara teks seperti itu, sesungguhnya Rasulullah sudah mengatakan, nanti Rasulullah akan mengatakan dia sampai di Mekah, siapapun yang tidak keluar dari rumahnya dapat keamanan. Artinya bukan hanya Abu Sufyan, tapi seketika itu Rasulullah hanya mengusulkan siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan dapat keamanan. Lalu kemudian kata Rasulullah, ya Al-Abbas, wahai pamanku Al-Abbas, nanti kalau pasukan akan berjalan, kamu dan Abu Sufyan orang yang terakhir meninggalkan tempat. Kamu dan Abu Sufyan berdiam dirilah di pintu masuk lembah. Karena mereka tinggal di satu lembah, ada pintu masuk dan keluarnya. Berdirilah di sana. Biar Abu Sufyan menyaksikan pasukan kita. Berbondong-bondong pasukan dari kabilah ini ditanya, siapa ini? Aslam, kabilah Aslam. Siapa ini? Rifar. Siapa ini? Dan seterusnya. Apa hubunganku dengan mereka? Karena mereka ini memang gak ada hubungannya dengan Quraisy, gak ada peperangan sebelumnya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, kerajaan, nah dia bahasa Abu Sufyan begini, kekuasaan dan kerajaan keponakanmu itu besar sekali. Bahasanya masih kerajaan, bukan kenabian. Wahai ya Abu Sufyan. Dan Abbas menegur lagi, celaka ya Abu Sufyan. Bukan raja, dia adalah nabi. Ini menunjukkan Abu Sufyan ini masih dalam tanda kutip ya di awal keislaman ya, di awal keislaman. Inna nubuwah. Lalu Abu Sufyan, oh iya kenabian ya. Abu Sufyan sudah melihat itu semua. Lalu setelah itu Al-Abbas memberikan kesempatan Abu Sufyan untuk pergi mendahului seluruh pasukan agar memberikan kabar kepada keluarganya dan kepada Quraisy. Siapapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Jangan ada yang melakukan perlawanan. Karena ini sudah dekat dengan Makkah, artinya Quraisy juga akan bisa mempersiapkan apapun. Ya, Quraisy tidak bisa mempersiapkan apa. Baik, sudah habis waktunya dan lebih dari waktunya. Insyaallah kita lanjutkan lagi bagaimana nanti masuknya Rasulullah alaihi wassalam, termasuk satu yakni hari ini ya ada bagian di Makkah itu menjadi fenomenal ya, orang umroh dan seterusnya, ada namanya Jabal Khandamah. Ada satu bukit namanya Khandamah. Bukit Khandamah ini memiliki peristiwa khusus dengan penaklukan Makkah. Hari ini dijadikan tempat orang nongkrong, yang ngopi apa, karena langsung melihat nanti Ka'bah dan melihat juga pusat kota Makkah. Dari situlah nanti ada beberapa peperangan di situ terjadi konflik, tapi kemudian Allah Azza wa Jalla menangkan kaum muslim. Ala kulli hal, insyaallah Jalla wa ala kita lanjutkan lagi penaklukan Makkah ini dengan ragam peristiwa yang ada pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Tapi kita cukupkan untuk malam hari ini sampai di sini dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.